Oke Mas Yusuf, ini saya melihat ya banyak pandangan dan pertikaian terkait bagaimana politik hari ini. Mumpung pada hari ini kan sudah musim-musim politik ya, pencalonan bupati, gubernur dan lain sebagainya, yang sebagian pun sudah dilantik ini ya. Karena Mas Yusuf ini saya pandang sebagai santri lah, ya kan? Iya. Saya pengen pandangan dasar Islam terhadap politik itu seperti apa? Ya terima kasih. Terkait politik, Islam itu bukan agama yang mengekang terhadap pergerakan seseorang atau fokus kepada ibadah saja, akan tetapi sosial pun seperti antara lain itu seperti politik itu juga dibahas oleh agama Islam, terutama oleh ilmuwan-ilmuwan yang terkemuka seperti Imam Ibnu Khaldun, seperti Imam Ghazali. Politik itu memang dari dulu itu adalah senjata ataupun upaya seseorang untuk mengarahkan massa ke jalan yang benar untuk menolak keburukan ataupun menolak kerusakan. Kalau dalam penjelasan Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun itu seperti ini. Wassiyasatu huwa hamlul kaffah ala muqtadon nadril akli fi jalbil masoleh ad-dunyawiyah wa daf'ul mador, yaitu mengarahkan suatu golongan ataupun massa sesuai dengan pemikiran untuk menarik kemaslahatan duniawiyah dan menolak kemadorotannya. Itu politik penjelasannya oleh Imam Ibnu Khaldun. Sehingga apa yang terkait dalam penggerakan massa itu untuk mencari kemaslahatan itu bagian dari politik gitu. Bagian dari politik. Perekrutan massa pokoknya kayak gitu, yang tujuannya untuk kebaikan. Untuk kebaikan dan menolak kemadorotan itu termasuk politik. Walaupun tidak dalam kategori pencalonan. Iya. Banyak misalkan penarikan massa untuk kegiatan apa, misalkan kebaikan-kebaikan yang bukan untuk jadi bupati maksudnya atau jadi kepala desa dan lain sebagainya. Iya, memang kalau politik itu kan memang ada politik apa namanya kalau di istilahnya sekarang, politik praktis. Politik praktis. Nah, termasuk antara lain itu politik praktis, yaitu menggerakkan massa untuk menjadikan suatu partai ataupun golongan untuk memimpin massa. Itu namanya politik praktis. Tapi kalau secara garis besar, politik itu ya intinya menggerakkan massa untuk mengarahkan ke maslahah dan menolak ke madaratan, itu adalah politik. Nah, hari ini kan banyak terjadi nih di permainan politik kita kan di Indonesia lah khususnya ya. Nah, bagaimana terkait pandangan Islam lah, agama kita kan terkait politik money lah bahasanya, menggunakan uang tersebut yang tujuannya juga sama seperti itu, untuk maslahat. Jika menang itu untuk maslahat, karena ketika kita tidak menggunakan uang ya kan, kayaknya kita di barisan yang kalah nih. Hampir semua lah rata-rata calon. Bagaimana ini, apakah jadi tidak boleh atau gimana sampai hukum haramnya? Itu di dalam Islam ataupun di dunia pesantren itu dikenal dengan riswah, sogok. Sogok menyogok. Sogok menyogok. Riswah itu untuk kebaikan bisa nggak? Riswah itu diperbolehkan dengan syarat ada dua calon yang salah satunya itu benar di jalan yang benar, satunya itu salah di jalan yang salah. Mungkin
agak lebih jalur kiri gitu, sehingga oleh calon yang kedua itu motifnya bukan menyogok, akan tetapi membeli kebenaran. Membeli kebenaran itu diperbolehkan dalam Islam. Yang sekarang ini yang bingung itu adalah kedua-duanya itu tidak jelas, sehingga untuk nyuap-menyuap itu kan Sama-sama. ya itu. Kalau salah satu dari keduanya itu orang yang benar, maksudnya jalur kanan jalur kiri, jelas ini. Jelas. Jalur yang Masalahnya kanannya sekarang kan ini sama-sama merasa jalur Nah, kanan, jalur baik, sehingga merebutnya dengan cara tadi. Gimana itu? ya mungkin dengan ijtihad masing-masing. Mungkin dari kita itu sesuai dengan arahan panutan kita seperti Kiai, kiai, ulama. ulama, NU, nah, seperti itu. Iya. Itu Bagaimana sekarang hari ini terkait kitanya ini yang menerima uang itu, kalau dimakan boleh nggak maksudnya dibuat beli makan dan lain sebagainya ini? ini Atau jadi haramnya? dalam Islam itu riswah dalam membeli kebenaran itu yang boleh ya, yang boleh itu adalah menyuapnya. Tapi bagi orang yang menerima Nah, itu tetap Tetap hukumnya tidak boleh. tetap tidak boleh. Tapi motifnya tadi ya, ini memandang terhadap orang yang memberi ataupun membeli kebenaran. Membeli kebenaran tadi hukumnya tidak apa-apa. Dalam motif ya, tanda kutip itu motifnya membeli kebenaran. Karena apa? Karena ketika nanti tetap dilaksanakan tanpa membeli kebenaran, kekuasaan itu akan jatuh kepada orang yang dolim. Sehingga kepemimpinan ketika sampai kepada orang yang dolim tidak sesuai dengan tuntutan yang dituntutan Islam, jalbul maslahah wa darful mafasid ataupun daful madorah. Itu iya. Itu kan berseberangan tapi kan. bahkan nanti diarahkan kepada yang madorot. Iya. Itu Ya maksud saya kan berseberangan. Ketika yang baik tadi di jalan yang benar itu boleh membeli, ketika jelas ya kan. Terus yang dibeli tetap tidak boleh menggunakan uang tersebut, kan ini berseberangan. Maksudnya buat apa saya menerima uang tersebut Ya. kalau akhirnya saya tidak bisa membeli beras, tidak bisa. seharusnya bagi orang yang dipimpin yang mau menerima dipimpin suap itu seharusnya cekap tanggap dalam memilih pemimpin, sehingga ketika nanti cekap tanggap ataupun itu bisa menilai dengan norma-norma yang sesuai dengan Islam, kriteria-kriterianya, maka tidak ada yang terjadi namanya suap menyuap ataupun riswah itu. Karena ketidakpahaman masyarakat ataupun yang mau dipimpin, maka jadi namanya riswah. Andaikan itu, saya milih yang benar. Andaikan kan tidak akan terjadi yang namanya sogok menyogok ataupun riswah itu. Karena tidak adanya pengetahuan tentang hal itu, maka bagi orang yang tahu itu wajib hukumnya untuk membeli kebenaran itu. Agar apa? Agar tidak jatuh kepada tangan yang dolim. Ya tujuannya tadi jalbul maslahah wa daf'ul madorah. Seperti itu. Iya Mas Yusuf, menindaklanjuti hal-hal yang tadi kan. Menurut Anda ini apakah keterlibatan ulama ya kan? Karena banyak hari ini yang ikut dalam partisipasi politik, gus-gus ya kan, ulama, kiai dan lain sebagainya itu ya juga ikut terjun. Apakah dalam politik itu dapat memperkuat penerapan nilai-nilai Islam di dalam masyarakat? Sangat berpengaruh ini. Kontribusi ulama terhadap politik itu sangat berpengaruh. Seperti dulu kita seperti Gus Dur, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari kan itu
pemegang partai Masyumi waktu itu kan. Itu antara lain ya berpolitik tadi itu. Terbukti sampai sekarang itu kan dirasakan oleh masyarakat. Maksudnya dirasakan itu bagaimana? Dirasakan itu masyarakat itu andaikan ada orang yang sholat, meskipun sholatnya itu di medsos, di foto-foto, kemudian di video, riak lah. Riak, dengan sama sekali tanpa menyantumkan sholat, kan itu bisa membedakan nanti. Norma itu yang kemudian muncul dari misalkan antara Gus dengan non Gus nyalon itu. Itu bisa memberikan dampak terhadap ketertarikan masyarakat. Dengan apa? Dengan peran ulama sebelumnya itu ikut berpolitik. Iya, iya. Tapi kok saya banyak mendengar ini ya, banyak mendengar walaupun tidak keseluruhan. Ketika Gus atau Kiai terjun di dalam politik, ini sudah dicap buruk gitu. Apa kira-kira? Mas Yusuf ini sebagai kaum santri, bagaimana memandang politik kok sudah dianggap buruk bagi sebagian orang lah? Gini, sekarang gini, yang ada di benak masyarakat itu ketika kiai ataupun semi kiai, tanda kutip itu Gus, itu ketika ikut berpolitik itu tabu. Kenapa? Karena dianggap politik itu adalah hal-hal yang licik, hal-hal yang kotor. Tapi yang kita ironiskan ketika nanti kekuasaan politik itu di tangan orang yang tidak tepat. Iya. Sehingga ketika seperti itu butuhlah peran ulama untuk mengontrol pergerakan-pergerakan kekuasaan untuk mengarahkan kepada jalbul maslahat tadi. Walaupun resikonya ulama tersebut akan dicap kayak tadi ya. Itu makanya sebagainya ya. Oleh yang seharusnya yang cerdas itu adalah masyarakat. Bisa membedakan ini ulama yang hidup dengan dunia politik, ini ulama yang mewarnai politik dengan norma-norma Islam. Ada kategori ulamanya. Ada orang yang hidup dalam dunia politik, ada yang mewarnai politik dengan norma-norma dasarnya itu backgroundnya ulama, berarti menormai politik itu dengan tujuannya ulama itu. Seperti itu. Bukan serta-merta Islam non politik, enggak. Bahkan Nabi dulu itu antara lain ya tujuannya itu menggerakkan massa seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan menggerakkan massa. Iya, gimana itu? Terhadap jalan yang benar. Seperti dalam ayat itu, faqad ataina ala Ibrahimah al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan adimah. Mulkan adimah. Kekuasaan yang besar. Ya, seperti itu. Makanya ya tidak bisa kita petakan, harus semuanya saling berkesinambungan. Kiai itu butuh terhadap kiai itu mengontrol terhadap pola kehidupan ataupun pola realnya politik, dan orang yang berkecimpung dalam politik itu harus melihat juga ke kiai. Nah, seperti Kiai Maimun Zubair. Itu kan sebagai pengontrol dari P3. Enggak ikut dari bagian P3-nya, enggak jadi pengurusnya atau apa? Ya mungkin jadi suryanya ataupun kurang tahu itunya ya. Itu intinya dari beliau kiai-kiai itu banyak yang berkecimpung di dalamnya itu apa? Untuk mewarnai, untuk mengontrol massa itu terhadap ke jalbul maslahat tadi. Kalau tidak ada kiai di sana, siapa? Dulu kita lihat Thailand itu, di Thailand itu orang-orang sufi di Patani itu. Karena ulamanya itu tidak ingin berikut terhadap politik, tidak anti benar tasawufnya orang Patani itu, sehingga sekarang kita bisa lihat sendiri bagaimana itu Thailand.
yang melegalkan LGBT dan lain sebagainya itu. Akibat tidak ada peran kiai di dalamnya begitu. Akibat tidak ada peran kiai, sehingga ketika nanti ada peraturan-peraturan itu langsung disepakati tanpa sepersetujuan dari kiai ataupun ulama. Nah, Mas Yusuf ini kan berlatar belakang pesantren lah ya kan. Nah, selama menyantri lah, bagaimana kira-kira pesantren itu menyiapkan santri untuk menghadapi realitas politik modern, khususnya di Indonesia ini? Ya, Apakah santri juga diajarkan politik dan lain sebagainya untuk ikut, apa hanya sekedar ya harus jadi kiai semua lah besok, ngajar ngaji ngajar? ya gini, di pesantren itu adalah Al-Ma'had Mir'atul Bilad. Pesantren itu adalah gambaran dari di rumah nanti. Nah, ketika nanti orang itu tidak sama sekali, anti sama sekali terhadap perpolitikan, ya, tidak mengikuti isu-isu yang ada pada zaman ini, itu akan ketertinggalan terhadap real politik itu. Tapi banyak sekarang santri-santri itu ketika nanti ada permasalahan itu diarahkan kepada basul masail itu tadi. Bagaimana politiknya ini? Bagaimana ketika kampanye itu menanggap orkes? Bagaimana itu cara berpolitik itu menggunakan riswa ataupun suap menyuap? Karena di pesantren itu terkenal man la siasa akal tuhu siasa. Barang siapa yang tidak berpolitik maka dia akan dimakan politik, maka dikontrol nanti. Seperti itu. Seolah-olah diwajibkan loh untuk politik gitu ya. Iya. Ya, Kan? caranya itu menggerakkan massa seperti jamiahan. Itu antara lain kalau di mahasiswa itu seperti PMII, HMI. Itu antara lain itu pelajaran berpolitik. Tapi ya tanda kutip ya, berpolitiknya itu geraknya gerak cangkup kecil. Nah, seperti itu. Itu tetap kan menggerakkan massa untuk mengarahkan ini pengajian, ini seperti itu. Iya. Ya mungkin begitu saja Mas Yusuf, dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kita berjumpa kembali di lain waktu ya. Oke, siap.